Bapak Ibu ya. Kemarin banyak salah paham Bapak Ibu ya pada penggunaan order lead ya. Sambil menunggu Mas Adi balik ya Bapak Ibu ya. Jadi saya balik dulu, saya masuk dulu ke order lead ini karena ini penting Bapak Ibu ya. Hampir semua orang yang konsultasi ke saya soal penggunaan smart order lead ini salah paham tentang penggunaan cara order lead ya. Oke. Jadi order lead ini fungsinya ini kan dia ada di smart order ini ya. Oke, sebentar. Ada di smart order ini, saya harus sign in dulu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita kan tidak bisa setiap waktu ada memantau pasar ya, atau tidak bisa setiap waktu ada di depan monitor ya. Sementara mungkin ada sebuah pekerjaan dan lainnya. Oleh karena itu kita perlu sebuah order ya, atau sebuah fitur yang bisa yang memungkinkan kita untuk melakukan order beli ya di luar jam market, mungkin di malam hari, mungkin di Sabtu Minggu seperti ini ya. Artinya kita tetap bisa mengeksekusi transaksi yang ingin kita lakukan ya. Nah, cara penggunaan bagaimana? Oke. Yang pertama Bapak Ibu harus punya target harga dulu ya. Kita ingin beli di harga berapa ya. Contoh ini untuk investasi jangka panjang ya, gitu. Kita udah persiapkan ya. Bapak Ibu ini memantau, anggaplah sebuah harga saham ya. Ingin kita contohkan ya. Ini ambil contoh aja Bapak Ibu ya. Kita ambil contohnya S1 ini ya, gitu loh. Bapak Ibu harus punya harga dulu ya, gitu loh. Pengen membeli di harga berapa, gitu loh. Contohnya, saya akan beli Unilever S1 ini kalau dia turun di bawah 1.500 begitu ya. 1.500. Oke, side-nya buy ya. Ini berarti triggernya adalah di bawah 1.500 ya. Ini di bawah 1.500 ya. Order price-nya adalah ini. Berarti harus ada trigger. Jadi ada dua harus kita input, ada namanya trigger price, ada namanya order price ya. Kalau trigger price ini uh, pemicu ya, untuk ordernya dikirim ke pasar. Jadi trigger ini sebelum trigger ini tersentuh, order kita kan tersimpan di sistemnya FHC Sekuritas. Ya, berbeda kalau kita order yang biasa ya, order yang menggunakan buy sell seperti ini itu langsung ke market, langsung ke sistemnya Bursa Efek Indonesia, ke JATS ya, Jakarta Automatic Trading System. Ya, kelemahannya ya, order menggunakan yang langsung tersebut ya hanya bertahan pada hari itu ya, artinya pada jam market saja dari jam 9 sampai jam 4 sore. Lewat dari jam 4 sore marketnya order tidak match, ordernya cancel. Besok kita harus order ulang ya. Nah, itu oke. Nah, sementara kita ingin ordernya jauh nih 1.500 ya. Pertama, kecil kemungkinan untuk turun sekarang di hari ini di bawah 1.500 yang kedua. Yang kedua, rentang harga juga jauh ya. Kalau kita menggunakan order biasa, itu hanya bisa dilakukan sesuai fraksi harga ya. Ke bawah sekarang bisa 7%, ya lewat dari 7% kita nggak bisa order ya. Ke atas maksimum cuma 20% atau 30% sesuai dengan sesuai dengan harganya. Lebih dari itu nggak bisa. Jadi kita order sekarang ke 1.000 nggak bisa ya. Tapi kalau menggunakan order lead ini bisa ya. Jadi sebelum dikirim ke market, ke pasar, ya itu kan tersimpan di sistem FHC Sekuritas dulu. Untuk mengeluarkannya dari sistem FHC Sekuritas perlu trigger, gitu ya. Nah, ketika harga saham ada perdagangan, ada transaksi di harga trigger ini, barulah ordernya dikirim ke market, begitu ya. Oke, Mas Edi balik, tapi saya lanjutkan karena ini udah nanggung ya. Nah, berarti ordernya akan terkirim nanti ke market di harga 1.500. Nah, ketika di 1.500 ini kita pengen beli di harga berapa? Nah, ini ada yang salah persepsi Bapak Ibu ya. Ya, di sini banyak salah persepsi. Ketika buy, dia akan bikin order lebih jauh lagi ke bawah. Mungkin dia akan bikin di sini di 1.400 atau mungkin dia akan bikin di sini 1.450. Bukan seperti ini cara kerjanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bikin lagi di bawahnya ya, ini akan ngantri. Ya, jadi begitu ada perdagangan di 1.500, order Bapak Ibu pengen beli di 1.450 ini akan ngantri. Nah, kalau sudah terkirim ke market, ke pasar, ngantri di sana, tidak match, ya, ordernya akan hilang. Oke, oleh karena itu, kalau Bapak Ibu pengen membeli di bawah 1.500, ya, triggernya Bapak Ibu set
apakah di 1.500 atau lebih rendah? Mungkin anggaplah di harga berapa? Nah, inilah Bapak Ibu analisis dulu. Ke harga berapa kira-kira S1 ini bisa turun? Ya, kita hitung-hitung, kita pakai analisis teknikal, kita pakai grafik, chart segala macam, atau kita pakai valuasi segala macam, kita ketemu angka, anggaplah di 1.430 begitu ya. Pokoknya kita yakin 1.430 ini harga sahamnya turun ke sana. Artinya kan ada pedagang di sana nanti dalam beberapa waktu ke depan, ya. baru nanti kita sorry. Baru nanti kita order harga pembeliannya ini harus lebih tinggi atau sama dari 1.430. Ya, mungkin 1.450 ya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya agar ordernya langsung match. Kalau seandainya Bapak Ibu bikin lagi di bawah 1.430 dan tidak match, ordernya akan hilang. Sebenarnya tujuan kita kan, ya tujuan kita adalah ketika harga saham turun ke 1.430, kita langsung dapat. Kenapa kita bikin lebih tinggi? Berarti kita dapat di berapa? Di 1.430 atau 1.450? Tergantung. Kalau harga terbaiknya adalah 1.430, akan match di 1.430 walaupun Bapak Ibu order 1.450. Karena kan berlaku namanya price priority. Ketika kita beli, harga paling rendah yang offer paling rendah yang akan diberikan. Itu harga terbaiknya. Kalau seandainya di 1.430 itu offer terendahnya adalah juga 1.430, akan match di 1.430 meskipun kita inputnya 1.450. Oke. Nah, ini mungkin yang sering banyak kesalahan Bapak Ibu. Jadi, ketika kita melakukan pembelian ya, order price-nya ini mestinya sama atau lebih tinggi daripada target price-nya. Oke. Kalau lebih rendah itu kan ngantri lagi dia. Ya, kalau dia ngantri dan tidak match berarti percuma. Kalau dia match sih tidak masalah. Contoh Bapak Ibu bikin di sini 1.400, agak turun sampai 1.430 berarti udah terkirim ke pasar, ya enggak? Kita ngantri di 1.400, agak lanjut turun lagi ke 1.400 dan match, itu enggak masalah. Tapi kalau tidak turun 1.400, ordernya akan hilang. Oke, nah tujuan kita nggak tercapai, ya nggak? Makanya banyak yang ngeluh kemarin, lah saya sudah order sekian, kok nggak match, gitu nggak? Ya, saya cek di order lead-nya sudah send, satu sudah send, sudah terkirim, kok nggak match? Ya, dengan kesalahan seperti ini, Bapak Ibu mestinya harus bikin lebih tinggi, ya. Jadi paling tidaknya kan match di 1.450 paling tidaknya, ya. Tapi kecil kemungkinan besar akan di 1.430 atau 1.435 atau paling tidak 1.440. Ya, nah ini order price lot-nya ini sudah tahu lah ya, mungkin isi 100 lot di sini, kemudian expired-nya, nah kita perkirakan, ya, sampai jangka waktu berapa lama kita akan menunggu dan sampai jangka waktu berapa lama harga kemungkinan bisa turun ke 1.430 setelah kita pertimbangkan, ya. Mungkin kita pertimbangkan sampai nanti di akhir Oktober atau sampai akhir tahun kalau kita mikirnya nggak masalah ya, itu nanti masa menunggu ya. Kalau masa expirednya harga saham tidak turun ke 1.430 ya, berarti nanti tidak akan terjadi transaksi ya. Nah begitu Bapak Ibu. Nah ini untuk melakukan pembelian yang jauh di bawah harga sekarang. Mungkin Bapak Ibu mengincar nih, contoh mengincar Unilever di kemarin kan sempat turun ke 5.000 ya. Oke lah nih ya, mau ngincar Unilever ya gitu. Mana tahu aja ya enggak. Kalau dia balik ke harga 5.500 saya beli ya enggak gitu. Oke, mungkin aja kan gitu ya enggak, kita juga enggak bisa pastikan ya enggak. Berarti Bapak Ibu misi di sini mungkin 5.600 paling tidaknya ya gitu ya. Jadi akan langsung match begitu harga turun ke harga 5.500 ordernya akan langsung match ya. Mungkin di 5.500 mungkin 5.525 mungkin 5.550 paling tingginya 5.600 ya. Oke. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pengen beli 10 lot ya enggak atau 100 lot nih ya enggak, mau nabung atau 1.000 juga deh buat kebetulan ada dapat rezeki banyak ya nggak buat simpan aja buat pensiun ya 20 tahun lagi mau pensiun ya enggak. Wah, ada duit 500 juta beliin ke Unilever semuanya boleh ya enggak, tapi maunya dagang 5.000. Nah, itulah fungsi-fungsi order lead. Oke. Ini satu Bapak Ibu ya, ini order lead untuk melakukan pembelian ya. Bisa nggak kita melakukan, kan ada juga strategi buy on breakout ya. Jadi contoh, kemarin saham apa ya kemarin ya? Saya lupa kemarin, sebentar saya lihat dulu di kolom trading ini ya. Kita lihat, nah ini contoh ya, ini kan ada yang tadi nanya saham BRIS ya. BRIS ini kan resistennya adalah 515 ya.
Oke, abaikan yang candlestick hari ini Bapak Ibu ya. Hari ini adalah namanya mock trading ya. Jadi itu bukan trading real, itu uji coba sistem ya. Jadi data hari ini itu bukan data yang sebenarnya ya. Ini kan bridge resistennya adalah 515, oke. Nah, kita menggunakan strategi buy on break. Berarti kita akan beli saham bridge ini jika dia naik di atas 515. Kalau sekarang kita eksekusikan nggak bisa. Kalau kita input dengan order buy seperti biasa ini, kita input harga bridge ini kita pengen beli di harga 515 ya, nggak bisa, akan tetap match nanti di harga 480. Oke, karena itu berlaku price priority. Offer paling murah itu akan diberikan dulu ya. Oleh karena itu kita perlu order lead ini ya. Kita hanya beli kalau dia break 515. Berarti kita pengen belinya itu di atas atau sama dengan ya, besar sama dengan ya 515. Oke, ya. Atau kita ya betul 515 ya. Nah, ini order price-nya pun juga kita bisa bikin juga 515 atau kalau mau langsung match bisa bikin 520 ya. Kalau kita bikin 520 seperti ini, ya kemungkinan besarnya match di 515 atau 520. Jangan dibikin lebih rendah. Kalau dibikin lebih rendah lagi, anggap bikin 510, belum tentu match ya. Belum tentu, karena 510 kemungkinan ada di bid, akan ngantri lagi. Kalau harga sahamnya lanjut naik ya order kita nggak jadi dapat ya, gitu loh. Jadi tidak akan tercapai tujuannya Bapak. Jadi kalau konsepnya membeli pada konteks lakukan buy, order buy ya, order price itu lebih tinggi dibanding trigger price. Itu konsep dasarnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dengan cara seperti ini ya, Bapak Ibu bisa melakukan buy on, strategi buy on break out ya. Contoh kita belinya 1000 lot ya. Kita akan nunggu nih untuk sepekan ke depan ya. Sampai nanti akhir bulan ya, sampai tanggal 30 ya. Gitu. Kita klik send. Nah, ini berarti adalah strateginya buy on break out Bapak Ibu ya. Gitu. Mungkin Senin kita perkirakan ada kenaikan harga untuk bridge, tapi kita hanya pengen beli kalau Senin dia tembus resistennya 515. Nah, ini bisa kita lakukan, oke? Bisa di order, ini sudah berlaku nggak? Sudah berlaku nih order Bapak Ibu. Ini kan hari Minggu nih, hari Sabtu nih. Bisa berlaku ya. Mau hari Minggu, mau malam, mau kapanpun tidak masalah. Asalkan terkoneksi ke internet, Bapak Ibu bisa lakukan order seperti ini ya. Oke. Nah, lanjut. Gimana sekarang untuk order lead-nya untuk stop loss ya? Sebelum stop loss kita untuk target profit dulu ya. Order lead ya. Kita masuknya itu ganti side-nya ini untuk ganti side ini untuk sell ya. Oke. Nah, ini kita gunakan untuk anggaplah profit taking. Anggaplah Bapak Ibu sudah dapat nih bridge ya. Saya pengen jual hanya kalau sebenarnya harga sahamnya naik di harga 1000 ya, enggak, anggaplah jauh nih targetnya ya. Ya bukan nggak mungkin ya, tapi anggaplah target jauh, kan nggak mungkin ya sekarang ya. Kita order jual pakai ini sekarang kan nggak mungkin ya. Jual order bridge 1000 ya, itu pasti ditolak sistem itu ya. Kenapa? Pertama, fraksi harganya jauh ya, gitu loh ya. Yang kedua, kalaupun diterima pun juga nggak bakalan match ya Mas. Mana bisa harga saham naik Rp500 dalam satu hari untuk fraksi 500 ini ya, pasti tidak bakalan bisa. Tapi ini kita order nih ya, kebetulan kita mungkin mau ditugaskan ke luar negeri ya, mungkin kita atau mungkin ke dunia yang tidak ada sinyal ya, gitu, atau mungkin ke Antartika ya. Nah, mungkin bisa saja ya. Nah, kita order ini, kita punya 1000 lot ya. Saya jual kalau dia naik sampai 1000 ya. Nah, oke. Nah, ini gimana? Nah, kalau pada saat konteks seperti ini ya, trigger price-nya sama atau harus lebih rendah. Oke, sama atau lebih rendah. Mungkin Bapak Ibu isi di sini 950 ya, punya 1000 lot di sini ya, gitu loh. Oke, saya akan tunggu sampai tahun depan ya, nggak sampai ya sampai 2021 ya, sampai Desember 2021 saya tungguin deh ya, gitu. Selama itu saya nggak akan pantau-pantau pasar ya, selama itu saya akan tutup akun ya, gitu. Jadi bisa nggak? Bisa aja ya. Ya ini cara baca gimana? Nah ini kita klik send dulu ya, kita klik send, kita klik yes, oke. Sebentar. Oh ini sahamnya nggak ada ya. Oke, please, sorry ya. Breeze, sell, ya. Ini tadi order price-nya adalah 950. Oke. Ya, ini ya. Itu benar ya. Nah, ini kita klik send, kita klik yes. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi,
Ketika nanti harga saham berisi ini suatu saat sampai tahun Desember 2021 ada kenaikan, ada perdagangan di harga 1.000, order jualnya masuk, ya enggak? Meskipun kita ordernya 950, tapi karena ada pedagang hari itu 1.000, kemungkinan besar kan bid-nya ada di, kalau 1.000 berarti adalah 995. Kemungkinan besar match-nya adalah di 995, itu karena berlaku price priority, ya. Bid paling tinggi itu adalah harga terbaik, ya. Ketika kita ada perdagangan ke 1.000, kemungkinan besar bid-nya paling tinggi itu kalau nggak 1.000, kalau nggak 995, akan terjual di 995. Jadi meskipun kita order jualan 950, tetap akan match-nya di 1.000 atau di 995. Begitu cara kerja Bapak Ibu. Jadi kalau untuk jual, ya, order price-nya bikin di bawah trigger price-nya, ya, jangan bikin di atas. Nah ini kemarin nih, saya lupa Bapak dari Surabaya kalau nggak salah ya, Bapak siapa ya, saya lupa namanya. Dia sudah order saham BRIS ini di harga 530 ya, triggernya 530 ya. Cuma order price-nya itu, jadi dia konsep bikinnya kemarin begini, ya triggernya 530, order price-nya 550 ya. Oke, harga saham kemarin memang sempat naik sampai 530 ya. Dia komplain, kenapa saham saya nggak terjual? Ya nggak terjual, kenapa? Kan ordernya 550. Jadi begitu ada pedagang 530, order jualnya memang masuk, ngantri di 550, harga saham nggak nyampe 550, nggak terjual. Harga saham kan kembali turun lagi di bawah 500 ya, kemarin kan tutupnya kan di 500-an ya, gitu loh. Jadi nggak terjual. Jadi kalau itu konsep input order lead-nya yang salah ya. Kalau kita mau untuk jual ya, order price-nya ini di bawah trigger price-nya. Mungkin kita bikin paling tidaknya sama ya, 530 boleh, 525 boleh, atau 520, atau kita bikin 500 pun tidak apa-apa juga. Di harga berapa dia akan match-nya? Paling tingginya 530, kemungkinan besarnya di 525 atau 520 paling tidaknya. Oke, nah itu cara kerja order lead untuk profit taking Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini saya contohkan untuk profit taking ya. Nah ini Bapak Ibu bisa isi 520 ya. Mungkin saya lupa kemarin nanya berapa lot ya, tapi anggaplah 100 lot di sini ya. Oke, ini mungkin karena jangka pendek, untuk profit taking jangka pendek, kita nggak usah nunggu sampai 2021 ya. Kita tunggu sampai akhir bulan saja ya, gitu loh. Contohnya nunggunya sampai Oktober, Juli, Agustus. Nah ini ya, sampai akhir bulan saja ya, fixan. Ya, nah ini target profit untuk jangka pendek ini ya. Jadi kalau ada perdagangan 530, dia kan order masuk, order jualnya kan masuk ya. Kemungkinan match-nya berapa? Ya bisa 530, bisa 525, bisa 520 Bapak Ibu ya. Itu kemungkinan match-nya ya. Oke. Kemudian BRIS untuk profit taking, untuk stop loss gimana? Ya, kan nggak bisa kalau kita menggunakan order ini, kita pengen stop loss ya. Kalau turun di bawah 450 kita mau cut loss, kan nggak bisa ya. Kita jual 450 ini langsung jadi 478 itu ya, karena kan berlaku price priority ya. Bid paling tinggi 478 harga terbaiknya. Berarti ini kan match 478. Oke. Ya, karena itu kita perlu order lead ya untuk melakukan stop loss ya. Nah, slide ini kita bikin kecil sama dengan ya. Di harga berapa kita pengen stop loss-nya? Ya, anggap kita pengen stop loss-nya adalah karena di sini support-nya adalah 472, kita bikin ininya 470. Pokoknya kalau turun di bawah 470, kita pengen stop loss ya. Sebentar, sebentar saya harus ini kan mana ini? Oh ini ya. Oke, saya mute dulu biar nggak mengganggu. Oke ya, kita lanjut ya. Sudah di mute belum ya? Oke ya. Nah, kita lanjut. Berarti kalau turun, nah kalau ini saran saya tidak mesti harus dibikin lebih rendah. Ini bikin aja sama ya. Tujuannya apa? Kalau tujuannya begini, tujuan kalau saya turunnya hanya sebatas 470, karena kan di 470 pasti ngantri lagi kan? Ya, kalau saya hanya turun sampai sebatas 470 ya, dia nggak lewat, dia balik lagi ya berarti ordernya tidak jadi, jualnya tidak jadi gitu loh ya. Tapi kalau lewat ya baru dia terjual ya. Kenapa? Karena kalau lewat dari 470 pastinya kan
order price-nya kan bidnya pasti udah lebih di bawah 470. Jadi kan otomatis akan langsung match. Jadi kita bikin di sini 100 lot ya. Oke. Ya, jadi ini sudah dapat ini Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk saham-saham risk ini ya, gitu loh. Untuk pembelian bisa, untuk target profit bisa, untuk stop loss bisa Bapak Ibu ya. Ini untuk target profit yang sangat jauh sekali, ini untuk target profit yang pendek, ini untuk stop loss ya. Ini untuk pembelian ya juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi ini konsep fungsi dan trading stopnya. Sekali lagi saya ulangin ya untuk mengingatkan karena banyak kesalahan di sini. Untuk pada side-nya adalah buy ya, order price itu harus lebih tinggi dibanding trigger price ya. Kalau pada side-nya sell ya, untuk profit taking ya, order price-nya harus lebih rendah dibanding trigger price ya. Kalau khusus untuk stop loss boleh disamakan ya. Kalau lebih rendah pun sebenarnya juga nggak masalah juga sih ya. Tapi kalau apa namanya sama pun tidak masalah ya. Kalau lebih rendah boleh nggak? Boleh ya. Tujuannya apa kalau lebih rendah? Nah begini, pada Maret lalu waktu market crash ya, itu kita sulit sekali jual saham Bapak Ibu. Stop loss kita sering kali jebol. Kenapa begitu? Nah, ini saya kasih contoh. Kita ambil contoh pada BRIS ini ya. Kita mau stop loss tadi adalah di harga 470 ya, 470 stop loss. Oke, kita pasang juga 470 di sini ya, 100 lot. Oke. Nah, seandainya di 470 itu tidak ada buyer, tidak ada bid kosong ya, berarti kan tidak ada pembeli Bapak Ibu ya. Gitu loh. Ya kemungkinan besar sahamnya tidak terjual karena kita order price-nya 470. Kalau kalau kondisi ekstrim seperti ini Bapak Ibu boleh isi lebih rendah ya. Contohnya diisi di sini 400 ya. Jadi dia akan mencari ya, kalau di 470 tidak ada, dia akan cari 465, 465 enggak ada pembeli juga, 460 ya. Atau mungkin begini, di 465 ada ya, kita order jual 100 tapi yang beli cuma 5 ya, sisanya kan dijual lagi di 460. Di 460 cuma ada anggaplah 20 lot yang terjual, kan masih sisa kan? Ya enggak? Dia kan cari lagi di 455. Memang masih lebih rendah, rugi kita lebih banyak tapi kemungkinan besar terjualnya lebih besar. Kalau kita bikin 470 pas ya, dan tidak ada pembeli atau pembeli cuma ada sedikit, anggaplah kita order 100 cuma beli 10, yang 90-nya tetap terhitung loss. Dia akan tetap tidak terjual dan harga sahamnya terus turun ya. Nah, itu gunanya Bapak Ibu ya. Itu fungsinya kita order price ini kita tekan lebih rendah untuk menjaga-jaga ya, buat jaga-jaga. Kalaupun seandainya di 470 ini ada 100 lot pembeli, langsung match di 470 ya. Tapi kalau saya yang kurang dia akan cari di bawahnya. Demikian juga itu untuk order lead Bapak Ibu ya. Demikian juga untuk trailing stop ya. Nah, trailing stop saya contoh ambil BRIS di sini ya. Oke, trailing stop ini kan ada order price div ya, gitu. Ini contohnya kita mau stop loss-nya di 470, berarti kan cukup isi 12 angka ya. Nah, ada order price div-nya ini fungsi sama seperti tadi ya. Kalau seandainya di 470 tidak ada buyer, tidak ada pembeli, ya bid kosong, tidak terjual deh Bapak Ibu ya. Oleh karena itu silakan diisi lagi. Kita mau antisipasi sampai berapa? Sampai 400 ya enggak, isi aja 70 di sini ya. Jadi dia akan nyari ya, akan nyari antara 400 sampai 470. Oke, ya mana yang paling tinggi ya, mana yang penting. Kalau di 470 itu ada langsung 100 lot pembeli ya langsung terjual semua. Tapi kalau tidak, dia akan nyari di bawahnya ya. Atau kalau 470 terlalu jauh ya mungkin 50. Berarti dia akan nyari sampai paling rendahnya itu di 420 ya. Nah, itu cara kerja Bapak. Jadi biar Bapak Ibu nanti, loh saya udah order kok tidak berfungsi, tidak bekerja, ya enggak, tidak terjadi transaksinya, yaitu mungkin kesalahan pemahaman dari penggunaan tadi. Oke. Nah, itu mungkin sambil tadi menunggu Mas Adi